Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahizana dari Pokjar Pondok Ranji dengan NIM 8595044714. Dalam kesempatan kali ini akan memaparkan tentang RPP atau Rencana Pembelajaran tema 6, panas dan perpindahannya. Sebelumnya akan saya sajikan tentang peta jaring tematik. Ya, di situ ada PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Untuk PPKN, memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Bahasa Indonesia di situ menyajikan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak atau elektronik dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual. IPS menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kemudian ada kompetensi inti, ada 4 poin di sini. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah. KI4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun untuk kompetensi dasar, di situ PPKN ada 4 yang ingin kita capai dengan 2 indikator. Untuk bahasa Indonesia ada 2 kompetensi dasar dengan 2 indikator, dan untuk IPS juga ada 2 kompetensi dasar dengan 2 indikator pula. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Dengan membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam, siswa dapat menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan serta interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat dan jelas. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara yang benar. Karakter siswa yang diharapkan di sini ada religius, nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Kegiatan pembelajaran. Untuk pendahuluan seperti biasa ada memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya. Di sini poin religius, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan Indonesia Pusaka untuk nasionalismenya. Dilanjut, guru mengecek kesiapan diri ya dengan mengabsen siswa kehadiran dan pembiasaan membaca untuk literasi. Lebih lanjut ada pemaparan PPT ya. Di sini adanya diferensiasi digital untuk memberikan bekal kepada anak didik kita tentang dunia digital. Lanjut ke kegiatan inti pembelajaran ya. Ada siswa berdiskusi ya, di sini kolaborasi, kemudian ada gotong royong. Mulai dari mereka setelah berdiskusi, mereka akan ke depan menyajikan hasil diskusinya. Siswa mempresentasikan hasil tulisannya kepada teman-temannya di depan. Kemudian untuk pembelajaran
di akhir kegiatan siswa membuat sebuah kesimpulan, di mana guru juga menanyakan pengetahuan siswa tentang hak-haknya sebagai anak dan juga sebagai pelajar. Dilanjutkan nanti anak-anak akan berdiskusi apa saja sih hak-hak mereka sebagai pelajar, dan setelah itu mereka bekerja sama masih dalam satu kelompoknya merumuskan hak-hak mereka sebagai pelajar. Setelah diketahui atau mereka mendapatkan hasil, mereka akan menempelkannya di depan, ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Kemudian pembelajaran akan ditutup bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan hasil belajar selama pembelajaran satu hari ini. Kemudian bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Lebih lanjut, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang terakhir, melakukan penilaian hasil belajar. Nah, untuk selanjutnya yakni sumber dan media pembelajaran, buku guru dan buku siswa, tema, kemudian alat peraga dan link YouTube. Ada untuk lampiran yang pertama yakni materi pembelajaran, ya, ada membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam. Dan selanjutnya pendekatan dan metode pembelajaran yang dilakukan adalah pendekatan saintifik, kemudian metode permainan, simulasi, diskusi, dan tanya jawab, serta penugasan. Ya, ada penilaian tertulis mulai dari instrumen penilaian rubrik, mengisi tabel, pengamatan, dan yang terakhir saya sajikan ada alat peraga yang saya gunakan dalam proses pembelajaran saya untuk tema panas dan kalor dan perpindahannya itu, yakni ada contoh penggunaan energi panas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di situ nanti anak-anak menuliskan hasil diskusinya di bawah, di kolom bawah yang kosong. Kemudian menuliskan 2 pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan manusia dan lingkungan alam, serta menuliskan hak-hak sebagai seorang pelajar. Demikian presentasi rencana pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.